Yogurt merupakan pilihan yang bagus untuk camilan, sarapan, atau bahkan makanan penutup bagi anak-anak. Namun ingat, Anda perlu tetap memperhatikan kandungan gula di dalam yogurt. Bersama saya Ratih Aulia untuk Perempuan. Perempuan memiliki kesempatan besar untuk berkiprah di segala bidang. Karena itu bukan hal baru jika kini banyak perempuan yang menjabat sebagai ketua RT atau RW di Indonesia. Salah satunya di sebuah perumahan di kawasan Kota Wisata Cibubur, pengurus RT dan RW semuanya adalah perempuan. Saya melihat bahwa demografi kependudukan di warga sini, ini mayoritas warganya usianya produktif. Artinya, bapak-bapaknya sangat sibuk untuk berkarir. Nah, kemudian saya punya konsep dan berinisiatif gimana ya kalau periode saya kali ini, kebetulan saya terpilih diamanahkan untuk jadi ketua RW dan kebetulan saya kaum perempuan, saya ingin mengajak kaum perempuan di Wescovina untuk bersama-sama saya kita mengelola klaster ini dan juga mengadakan kegiatan yang positif dan bermanfaat. Gitu. Nah, alhamdulillah tercapai ya. Jadi alhamdulillah akhirnya bisa terbentuk seluruh pengurus kami adalah kaum perempuan. Menjadi pengurus RT dan RW yang semuanya perempuan pasti menimbulkan pro dan kontra. Namun mereka membuktikan dengan menjalankan program-program dengan baik. Dan tak mau ketinggalan zaman, Tri Martini memanfaatkan aplikasi chat sebagai sarana koordinasi. Untuk mendapatkan respek warga terhadap kami pengurus, kami lakukan dengan cara satu, jika ada permasalahan, kami usahakan menyelesaikan dengan cepat dan tepat. Kedua, kami membuat suatu kegiatan-kegiatan yang positif. Misalnya kegiatan kalau kita ada pengajian atau kebaktian, kemudian ada baksos, ada kegiatan fun family, ada 17 Agustus. Nah, itu kan melibatkan semua warga. Gitu. Jadi ada hubungan antara warga dengan pengurus. Kemudian juga kami karena mengelola dana semua warga, kami memberikan laporan secara transparan. Nah, hal-hal seperti itulah yang bagaimana caranya kami bahwa semua kegiatan ini transparan dan memang terkoordinir dengan baik. Meski sibuk mengurus 426 keluarga di klaster Wescovina, para perempuan ini tak lupa perannya sebagai seorang istri dan ibu. Memang sih antara mengurus keluarga dengan mengurus lingkungan atau warga itu benar-benar butuh pengorbanan ya. Pengorbanannya baik dari waktu, tenaga, dan pikiran gitu. Nah, sebelum saya pun mau dijadikan ketua RW, saya meminta izin dulu dengan suami dan anak-anak. Karena memang tadi saya bilang bahwa butuh pengorbanan karena saya menjadi ketua RW. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya berlaku adil gitu ya. Saya menggunakan skala prioritas. Artinya skala prioritas, jika ada permasalahan yang memang saat itu memang dirasa memang urgenitas sekali dan harus diselesaikan, maka saya anggap itu skala prioritas dulu. Tapi jika permasalahannya hanya biasa-biasa saja dan bisa ditunda, skala prioritas saya adalah keluarga. Jadi saya menggunakan cara dengan skala prioritas. Ibu-ibu pun bisa menjadi ketua rukun tetangga. Ibu-ibu yang sudah punya pengalaman sebagai ibu rumah tangga bisa mengimplementasikannya di wilayah masing-masing. Setelah mereka melihat kinerja kita juga dan kemudian program-program apa yang sudah kita lakukan juga melalui arahan dari Ibu RW juga, akhirnya mereka bisa melihat sendiri begitu. Bagaimana kami di sini juga harus siap istilahnya ya 24 jam pengabdian kepada masyarakat gitu, sudah harus on call istilahnya gitu ya, entah mungkin ada kedukaan begitu ya atau permasalahan ya sekarang seperti pandemi begitu, kami harus juga siap membantu mereka dan di situ mereka mulai melihat dan mengapresiasi apa yang menjadi tugas kami gitu sebagai abdi masyarakat. Lalu apa sih rasanya memiliki ketua RT dan RW perempuan? Luar biasa menurut saya. Luar biasanya karena begini, selama ini kan pengurus kebanyakan laki-laki. Tapi
bukan berarti laki-laki nggak kurang bisa bekerja, karena mereka waktu ya, terbatas waktu. Nah, dengan adanya perempuan, itu saya bilang luar biasa, sedetil mungkin tuh mereka bisa handle, gitu loh ya. Terus lingkungan tertata rapi, kayak contohnya pohon-pohon ya, itu dikontrol setiap berapa bulan sekali, dikontrol contohnya kalau udah ke bawah tuh ditebang, taman-taman, terus bisa memanage gitu ya, walaupun perempuan memanage satpam, tukang sapu, itu pokoknya luar biasa lah hasilnya. Saya ngerasain dari hal kecil tuh diperhatikan gitu loh, kebersihan terutama. Bahkan pengurus RT dan RW perempuan ini mampu mengurusi hal-hal yang biasa dikerjakan oleh pria. Salah satunya soal keamanan. Meskipun pada awalnya beberapa warga sempat meragukan kemampuan para perempuan tangguh ini. Yang utama mungkin mereka lebih detail ya, otomatis lebih bagus sekarang karena kan kalau yang dulu kan bapak kan dia sibuk, dia kan kerja kan, paling pas kalau dia paling seminggu sekali, pas ada dia libur atau ini kalau ibu kan otomatis dia di sini terus, dia ada maksudnya tiap hari mereka emang ada gitu buat memantau kita, buat bantu kita istilah katanya ada apa segala macam info kita ada gitu, lebih enak. Keluarga adalah unit terkecil dalam sebuah masyarakat politik. Jadi sebenarnya para istri dan ibu-ibu sudah biasa berpolitik dalam kehidupan sehari-hari.